Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku santri SMP IT Bina Insan Kami Sidarja yang saya cintai, saya banggakan, dan insyaallah semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama pada kesempatan pagi hari ini kita bersama senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, hidayah, dan izin dari Allah SWT, pada kesempatan hari ini kita bersama bisa mengikuti kegiatan untuk Bina Pribadi Islami dengan fasilitas menggunakan aplikasi online ya, ataupun pada kesempatan hari ini digunakan tidak tatap muka langsung. Ini sebagaimana rencana dari tim Bina Pribadi Islami untuk kegiatan PPI, ada kegiatan yang bersifat tidak tatap muka. Semoga ini mampu meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kesiapsiagaan kita untuk senantiasa belajar, siap untuk mengupgrade diri kita dalam situasi dan kondisi sebagaimana sekarang, yaitu masa pandemi COVID-19. Anak-anakku yang Ustaz cintai, Ustaz banggakan, senantiasa sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita, memberikan petunjuk kepada kita atas terang benderangnya Islam ini. Semoga dengan petunjuk beliau kita mampu menjadi orang-orang yang bisa memberikan tauladan, bisa menjadi contoh bagi saudara-saudara kita, menjadi teladan bagi teman-teman kita, juga bagi kita sendiri. Semoga senantiasa bisa meneladani akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan Bina Pribadi Islami kali ini, Ustadz mendapatkan amanat untuk menyampaikan materi tentang sirah sahabat berkaitan dengan tambahnya wawasan kita sebagai generasi muda, sebagai santri dan santriwan di SMP IT Bina Insan Kami Sidarja. Pada kesempatan kali ini Ustadz ambilkan sirah sahabat, yaitu Salman Al-Farisi ya. Mungkin beberapa kalian di antara kita sudah sering mendengar nama dan kiprah beliau dalam sejarah Islam yang ada, yang pernah kita baca, pernah kita dengar. Ustadz sedikit mengulas kembali, semoga nanti anak-anak bisa mengambil ibrahnya. Adapun sosok yang akan kita bahas ini sangat luar biasa ya, bagaimana seorang Salman Al-Farisi ini mampu ya mencatat sejarah emas, sehingga umat Islam yang kemudian mengenal sejarah pasti mengenal Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dalam kisah hidupnya merupakan seorang yang pantang menyerah untuk mencari kebenaran. Dia mencari kebenaran sampai akhirnya dia menemukan kebenaran yang hakiki. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, Salman Al-Farisi ini datang dari negeri Persia, lahir di negeri Persia.
Dan dari negeri inilah Islam ini mendapat penganut yang banyak jumlahnya. Luar biasa memang kiprahnya. Dari mereka muncul tokoh-tokoh tanpa tanding dari sisi keimanan, keilmuan, dan keduniaan. Jadi dari sisi ketokohan, para pejabat-pejabat, dari sisi keilmuan, para ilmuwan-ilmuwan, dan juga keduniaan, ini para dermawan-dermawan. Ternyata banyak yang lahir dari Persia, diawali dari Salman Al-Farisi ini. Anak-anakku yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, suatu keistimewaan dan kebesaran Islam, di mana setiap kali Islam memasuki suatu negeri, maka dengan keajaiban luar biasa, banyak keahlian, banyak kemampuan, bakat yang bisa disalurkan dengan baik. Dari penduduk muslim negeri itu muncullah para ilmuwan, para dokter, para ulama, para peneliti. Dan Ustaz meyakini bahwa nanti dari sekolah kita, alumni-alumni kita akan muncul para tokoh-tokoh, para ilmuwan, para dokter yang kemudian akan melanjutkan estafeta dakwah Islamiyah ini, tentunya di pundak kita bersama. Amin Allahumma amin. Kemajuan Islam ini sejak awal telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih tepatnya telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Pada suatu hari, roda waktu diputar lebih cepat di hadapan beliau. Dengan mata kepala sendiri, beliau melihat panji-panji Islam berkibar di berbagai kota dan istana para raja. Salman Al-Farisi menyaksikan hal tersebut karena ia terlibat dalam kejadian, yaitu perang Khandaq. Ya, ini sangat terkenal perang ini karena Salman Al-Farisi menjadi inisiator untuk kemenangan perang Khandaq. Nanti kita akan membahas perang Khandaq itu. Pada tahun ke-5 Hijriah, rombongan pemuka Yahudi pergi ke Mekah menghasut orang-orang musyrik dan para musuh Islam untuk bersekutu menyerang dan menghabisi agama baru itu. Karena agama Islam dinilai menjadi pembaharu sehingga akan menghilangkan kemusyrikan-kemusyrikan yang ada. Maka para musuh-musuh Islam, pemuka-pemuka Yahudi ini membuat fitnah, mengajak musuh-musuh Islam, orang-orang musyrik untuk menghancurkan Islam, menghancurkan Muhammad dan penganutnya. Siasat perang pun diatur. Ya. Ketika tiba saatnya, kaum muslimin Madinah dikejutkan oleh pasukan musuh yang berjumlah besar dan persenjataan yang lengkap sedang bergerak ke Madinah. Kaum muslimin panik dan hampir kehilangan akal sehat mereka. Mungkin kalau kita tiba-tiba diserang, ya, tentu kita juga akan panik. Tanpa persiapan apapun, harus mengambil langkah cepat. Ini diabadikan oleh Allah SWT dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 10. Ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian, ketika penglihatan kalian tidak terpusat, ketika hati kalian menyesak sampai ke tenggorokan, dan kalian menyangka kepada Allah dengan bermacam-macam prasangka. 24.000 orang tentara di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn bergerak ke arah Madinah. Tujuan mereka hanya satu, yaitu menghabisi Nabi Muhammad, para pengikutnya, serta menghentikan pergerakan dari dakwah agama Islam. Pasukan ini tidak hanya terdiri dari orang Quraisy, tapi juga kabilah-kabilah yang melawan Islam. Jadi semua musuh Islam bersatu di situ. Ya, luar biasa perang ini. Penyerangan ini adalah upaya terakhir dan menentukan dari para musuh Islam dengan segala komponennya. Wah, kaum muslimin menyadari ini sangat gawat. Dengan sikap Rasulullah mengumpulkan sahabatnya dan bermusyawarah.
Mereka sepakat untuk bertahan, mempertahankan agama, mempertahankan kota mereka. Bagaimana caranya? Disinilah pahlawan kita yang satu muncul, yang tadi Ustadz sebutkan, yaitu Salman Al-Farisi. Ya. Saat itulah seorang laki-laki, ya ini dia ya, Salman Al-Farisi, jangkung itu ya tinggi, kurus, berambut lebat. Nah, rambutnya lebat, ini memberikan usulan kepada Rasulullah SAW. Beliau tahu kalau Madinah dikelilingi gunung, maka ini bisa dijadikan pertahanan. Ada yang dikelilingi oleh gunung, ada yang tidak dikelilingi oleh gunung lah. Medan seperti ini ternyata menurut Salman Al-Farisi bisa mempermudah musuh untuk melakukan penyerangan, sehingga Salman Al-Farisi mengusulkan bagaimana adanya benteng pertahanan yang bagus selain pegunungan. Oleh karena itu Salman Al-Farisi ini terkenal dengan usulan strateginya, yaitu membuat parit ya, atau hondak, sehingga disebut perang hondak, yaitu perang adanya parit-parit yang dibuat oleh Salman Al-Farisi dan juga Rasul dan para sahabatnya. Anak-anakku semua yang saya cintai dan Ustadz banggakan, Rasulullah SAW pada waktu bermusyawarah ini kemudian mengambil usul ataupun pendapat dari Salman Al-Farisi dan kemudian disetujui untuk menjadi strategi perang, yaitu membuat parit-parit. Ketika menggali parit itu ya semacam irigasi besar ya, semacam mungkin sungai lah, dibuat sungai ya, kayak sungai. Salman juga tidak tinggal diam, Rasulullah juga tidak tinggal diam ya. Beliau menggali batu sampai kemudian ada beberapa batu-batu yang tidak kuat untuk dipecahkan oleh Salman dan para sahabatnya. Maka diundanglah Rasulullah. Hai Rasulullah, ini batu besar sekali, tidak bisa kami pecahkan. Beliau mengundang Rasulullah dengan harapan Rasulullah ini bisa memberikan semangat, motivasi kepada para sahabat. Karena apabila Rasulullah dapat memecahkan sahabat dan sebagainya, tentu ada rasa-rasa optimis ya, timbul motivasi tinggi bahwa perangan ini bisa dimenangkan. Salman pun menghadap Rasulullah, melaporkan kondisi yang ada, sehingga minta izin untuk mengalihkan paritnya dibelokkan rencana Salman. Nah, kemudian Rasulullah merespon dengan baik, minta ditunjukkan di mana batu tersebut berada. Maka Salman pun menunjukkan apa yang terjadi ternyata di luar perkiraan para sahabat. Rasulullah mengayunkan kapaknya sendiri kepada batu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berdoa. Dipukulkanlah kapak itu kepada batu oleh Rasulullah, sehingga Salman melihat kilatan api menerangi pinggiran kota Madinah. Jadi begitu kapak itu menimpa batu, timbullah kilatan api yang ternyata kilatan api itu menerangi kota Madinah ya. Allahu Akbar, Rasulullah bersabda, Allahu Akbar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Persia. Kilatan api tadi memperlihatkan istana Hira, juga kota-kota Raja Persia. Umatku akan menguasai negeri itu ya. Itu pukulan pertama. Kemudian Rasulullah mengangkat tembilang lagi, mengangkat kapaknya dan memukulkannya ke batu untuk kedua kalinya. Timbul kilat api lagi. Allahu Akbar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi. Kilatan api ini memperlihatkan istana merah, umatku akan menguasainya ya. Dua kerajaan Persia dan Romawi ternyata
dalam doa Rasulullah ini, Islam akan berjaya di sana. Lalu beliau memukulkan untuk ketiga kalinya dan batu besar itu pun menyerah. Ya, batu besar itu pecah berkeping-keping, kilatan api membumbung tinggi menerangi wajah Rasulullah pun yang berseri-seri. Saking kerasnya dan juga disertai ijabah dari Allah SWT, batu itu pun runtuh. Kemudian para sahabat semakin semangat untuk kemudian melanjutkan pembuatan parit tersebut. Ini memberikan pelajaran pada kita bahwa hambatan-hambatan yang ada jangan menghentikan langkah kita, jangan menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Hambatan itu dihadapi untuk kemudian ditaklukkan. Dari situ insya Allah kesuksesan akan kita dapatkan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, lihatlah sekarang dia duduk di bawah pohon rindang di depan rumahnya kota Madinah, menceritakan kepada rekannya apa yang ia alami demi mencari kebenaran. Salman Al-Farisi ini awalnya merupakan pemeluk agama Kristen, ya. Jadi orang tuanya, keluarga besarnya ini penganut agama Kristen. Setelah itu ia memeluk Islam. Bagaimanakah proses beliau Salman Al-Farisi ini kemudian menemukan hidayah? Ini sangat menarik, ya, untuk kita jadikan pedoman hidup insya Allah, ya, bagaimana seorang penganut Kristen ini kemudian menemukan hidayah, menemukan akidahnya hingga sampai di akhir hidupnya Allah SWT memberikan catatan sejarah emas untuk menjadi amal jariyah beliau Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, aku berasal dari wilayah Isfahan, desa Ji, ya, namanya desa Ji. Ayahku seorang kepala wilayah, mungkin dia kepala desa, ya, kalau sekarang kepala desa. Aku adalah orang yang paling disayanginya. Aku membaktikan diri dalam agama Majusi. Aku bertugas sebagai penjaga api peribadatan agar tetap menyala. Jadi ada orang Majusi ini menyembah api. Apinya dipertahankan jangan sampai padam, karena kalau padam berarti ya Tuhannya padam. Nah, Salman Al-Farisi ini bertugas menjaga agar api tersebut tidak padam waktu itu. Nah, ini berarti seorang pelayan, seorang takmir yang sangat luar biasa bagaimana menjaga api itu tidak padam, ya. Ayahku memiliki sebidang tanah. Suatu hari aku disuruhnya ke sana. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, aku melewati sebuah gereja. Ku dengar mereka sedang sembahyang, bernyanyi, ya. Maka aku masuk untuk melihat apa yang mereka lakukan. Salman Al-Farisi kagum terhadap cara beribadahnya orang Nasrani. Oh, ini lebih baik dari agama Majusi yang kuanut selama ini. Jadi Salman Al-Farisi kagum, kemudian merasa lebih baik dari agama yang dianutnya. Maka dia pulang kemudian ngobrol dengan bapaknya, menceritakan apa yang dialami. Ternyata ayahnya marah. Kemudian Salman dihukum, dirantai, dikurung di kamarnya, dirantai. Kemudian Salman mengirimkan kabar ke orang Kristen bahwa telah menganut agama mereka dan minta untuk dibebaskan, dikabulkan, ya. Salman Al-Farisi ikut orang-orang Nasrani ini ke Syam, ya. Ikut rombongan tersebut, melarikan diri meninggalkan ayahnya. Merasa Nasrani atau Kristen ini lebih benar daripada Majusi. Salman Al-Farisi pindah agama Kristen. Sesampainya di sana, dia semangat sekali menggali agama Kristen, sehingga dia tinggal di rumah seorang uskup, ya, yang memiliki gereja. Belajar terus.
uskup ini memiliki jamaat yang sangat banyak, tetapi perilakunya agak kurang baik. Jadi harta-harta yang dikumpulkan oleh para jemaat ini tidak disalurkan kepada orang yang membutuhkan, tetapi dimanfaatkan oleh dirinya. Salman terus mengabdi sampai akhirnya ketika uskup itu akan meninggal, Salman bertanya, apa yang harus aku lakukan? Kemudian uskup itu menjawab, anakku, hanya ada satu orang yang sepertiku, dia tinggal di Mosul. Ya, ada uskup lagi yang tinggal di Mosul, pergilah kau ke sana. Maka setelah uskup ini wafat, Salman Al-Farisi tidak diam di situ. Dia pergi ke Mosul untuk mencari uskup lagi, ya. Nah, sampai di sana ia pun mengabdi kepada uskup itu. Uskup ini sangat baik sampai akhirnya ia akan meninggal. Ya, sudah tua akan meninggal. Kemudian Salman seperti biasa bertanya, aku harus kemana? Kemudian ditunjukkanlah seorang guru di Romawi, ya, di kota Amuria. Sehingga Salman berangkat ke sana, ke Romawi. Ketika dia akan meninggal, ini uskup yang di Romawi meminta Salman untuk mengikuti seseorang. Dia berkata, anakku, aku tidak menyuruhmu datang ke siapapun. Saat ini sudah diutus seorang nabi yang membawa risalah Nabi Ibrahim. Ternyata orang yang di Mosul ini beriman, ya, mengetahui tanda-tanda bahwa sudah diutus nabi penyempurna agama, penerus Nabi Ibrahim. Dia akan hijrah ke satu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bebatuan hitam. Jika kamu bisa pergi ke sana, lakukanlah. Dia mempunyai tanda-tanda yang jelas. Dia tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Di pundaknya ada tanda kenabian. Jika kamu melihatnya, kamu pasti mengenalnya. Ini pedoman, petunjuk terang benderang yang kemudian diberikan Allah SWT melalui orang Romawi ini kepada Salman. Salman pun semakin semangat karena memang tujuan dia adalah ingin mendapatkan petunjuk tentang agama yang benar. Maka Salman di kisah ini disebut sebagai pencari kebenaran hakiki, ya. Baiklah, Salman pun mengikuti rombongan yang lewat, yaitu rombongan dari Arab. Nah, Salman ikut. Ternyata di situ Salman dijadikan budak, ya, dijual sebagai budak di sana. Anak-anakku yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, sampailah Salman di Arab, ya, di kota Mekah. Salman tinggal bersama Abu Darda selama beberapa hari. Abu Darda berpuasa di siang hari dan malam untuk sholat. Suatu hari Salman ingin menggagalkan tekad Abu Darda karena melihat Abu Darda siang puasa, malamnya sholat, apa nggak capek, ya. Suatu kali Abu Darda sakit. Nah, Salman pun prihatin dan ingin menggagalkan upaya Abu Darda. Liburlah puasanya, itu kan. Salman menjawab, sesungguhnya kedua matamu mempunyai hak yang harus kau penuhi. Istirahat, jasadmu perlu istirahat. Kepada Abu Darda Salman mengatakan demikian. Tapi Abu Darda demikian, tidak mau, ya. Sehingga peristiwa itu diadukan kepada Rasulullah. Melihat apa yang dilakukan Salman dan Abu Darda, Rasulullah memberikan jawaban bahwa sungguh Salman telah dikaruniai ilmu yang luas. Jadi memang benar yang disampaikan Salman Al-Farisi bahwa kita perlu istirahat,
Ya, jadi tidak melulu puasa, sholat terus. Ya, ada waktu untuk istirahat. Nah. Di waktu perang Khandaq, kaum Ansor sama-sama berdiri dan berkata, Salman dari golongan kami. Kaum Muhajirin juga berdiri dan berkata, tidak, dia dari golongan kami. Karena saking senangnya terhadap Salman, maka Rasulullah memberikan pertengahan. Ya, Salman adalah golongan kami, Ahlul Bait. Jadi orang Ahlul Bait ini orang yang kemudian sudah menyatakan janji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah selayaknya jika Salman mendapatkan kehormatan seperti ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan Salman dengan Luqmanul Hakim. Ya. Setelah Salman wafat, Ali berkomentar, dia bermula dari kami dan berakhir kepada kami, Ahlul Bait. Siapa di antara kami yang menyamai Luqmanul Hakim? Ia diberi ilmu pertama dan ilmu terakhir. Ia membaca buku pertama dan buku terakhir. Ia adalah samudra yang tidak akan kering. Inilah Salman Al-Farisi. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, wahai para pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai kalian yang mengagungkan kemanusiaan. Ketika mendengar kehidupan para sahabat yang sangat bersahaja, tentu sebagian kita menyangka bahwa itu disematkan kepada karakter hidup di Jazirah Arab, yaitu karakter yang bersahaja. Tapi kita melihat Salman Al-Farisi seorang putra Persia. Persia negeri yang glamor, ya. Glamor, kemudian mewah, di sana segala kesenangan hidup mudah didapatkan, bukan negara miskin. Tapi apa yang kita lihat, Salman Al-Farisi meninggalkan itu semua karena melihat kebenaran itu tidak ada di Persia, sehingga dia hijrah. Hijrah, kemudian dia bertemu dengan Rasulullah SAW, mengikuti beliau, sampai kemudian dengan ketaatannya Rasulullah SAW memberikan amanat kepada Salman sebagai gubernur, ya, dengan gaji yang besar. Tapi dari gaji yang besar itu dia tidak mengambil sepeser pun, ya. Gaji-gajinya ia gunakan untuk pembangunan untuk masyarakatnya. Anak-anakku yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, jabatan yang diberikan Salman Al-Farisi pernah berkata, seandainya kamu masih mampu hidup makan tanah asal tidak menjadi pemimpin, meskipun bawahanmu hanya 2 orang, maka lakukanlah. Saking tidak inginnya menjadi pejabat. Jabatan-jabatan itu ditolak kecuali jabatan panglima perang, atau kecuali ketika tidak ada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab itu selain dirinya. Ia menerima jabatan itu karena terpaksa dan isak tangis ketakutan. Awalnya tidak mau, tapi karena tidak ada, Rasulullah pun memberikan amanat itu kepada Salman Al-Farisi sebagai gubernur. Dia pun menangis menerima jabatan itu, takut tidak mampu melaksanakan jabatannya. Hisam bin Hisan menyebutkan bahwa Hasan pernah mengatakan bahwa tunjangan Salman sebesar 5.000 dinar setahun. Bayangkan 5.000 dinar kalau di kurs rupiah berapa setahunnya, ya. Namun demikian ketika berpidato di hadapan 30.000 orang, separuh baju Salman itu dijadikan alas duduknya. Artinya apa? Bajunya hanya 1, ya. Sebagian jubahnya digunakan untuk alas, ya. Tunjangan yang ia terima, uangnya, gajinya ia bagi-bagikan sampai habis, sedangkan untuk nafkah keluarganya ia peroleh dari hasil usahanya sendiri. Anak-anakku yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, saat menceritakan ketika datang ke rumah Salman, ya, aku perhatikan tidak ada yang tampak di sekelilingku kecuali 1 piring dan 1 baskom. Jadi di rumahnya Salman
Itu hanya ada satu piring dan satu baskom. Wahai Abdillah, berilah kami nasihat yang akan selalu kami ingat. Ingatlah Allah ketika kamu ingin sesuatu, ketika kamu memberi keputusan, dan ketika membagi. Jadi apapun yang akan kita lakukan, ingatlah Allah. Ternyata inilah yang telah mengisi hati Salman Al-Farisi sehingga ia tidak mau mendekati kekayaan dan jabatan. Anak-anakku yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, Salman Al-Farisi ketika kemudian ditanya, apa sebabnya Anda tidak menyukai jabatan? Salman menjawab, jabatan itu terasa manis saat dipegang dan pahit saat dilepas. Suatu ketika seorang rekannya berkunjung ke rumahnya. Melihat Salman sedang memasak, dia bertanya, kemana pembantu Anda? Nah, seorang gubernur masak sendiri ini ya. Aku suruh untuk suatu keperluan, aku tidak ingin dia melakukan dua pekerjaan sekaligus. Luar biasa ya. Ketika Salman ingin membangun rumahnya, ia bertanya kepada tukangnya, bagaimana model rumah yang hendak Anda bangun? Salman ini tanya kepada si pembangun rumahnya. Kebetulan tukang bangunan ini seorang yang arif bijaksana. Mengetahui kesederhanaan Salman dan sifatnya yang tidak suka kemewahan, maka tukang bangunan ini bertanya, Tuan jangan khawatir, rumah ini bisa digunakan untuk bernaung dari terik matahari dan berteduh dari guyuran hujan. Jika Tuan berdiri, kepala Tuan akan sampai ke atap, dan jika Tuan berbaring, kaki Tuan akan menyentuh dindingnya. Jadi rumahnya jika berdiri kepalanya nempel di atap, kalau tidur kakinya nempel di dinding. Hanya cukup untuk tidur ya, tidur dan berdiri. Masya Allah, luar biasa kesederhanaan dari gubernur ini. Saat ia sakit sebelum meninggal dunia, ia memanggil istrinya. Ambilkan barang yang pernah kutitipkan kepadamu. Apa coba, ada yang tahu barang yang pernah dititipkan pada istrinya? Ternyata yang ia titipkan adalah minyak kasturi, parfum ya. Ia dapatkan parfum itu saat pembebasan kota Jalula. Ia sengaja simpan untuk pewangian saat ia meninggal dunia. Ia meminta segelas air, kasturi itu dimasukkan ke dalam air lalu ia aduk. Ia pun berkata kepada istrinya, percikanlah ke sekelilingku, aku akan didatangi makhluk Allah yang tidak makan namun suka pewangian. Ya, siapa yang datang padanya? Malaikat pencabut nyawa ya. Selesai memercikan kasturi, ia berkata kepada istrinya, tutuplah pintu dan keluarlah. Sang istri menuruti perintah Salman. Beberapa saat kemudian, sang istri masuk ke tempat Salman dan dijumpainya Salman telah berpulang ke pangkuan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salman ikut serta dengan malaikat yang menjemputnya, terbang dengan sayap-sayap kerinduan karena dia mempunyai janji bertemu dengan Rasulullah SAW, Muhammad SAW, dan dua rekannya yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, dan para syuhada dan orang-orang yang salih. Salman Al-Farisi lama mencari kebenaran dari agama Majusi, agama Nasrani, sampai kemudian dia menemukan kebenaran Islam dan istiqomah sampai ajalnya menjemput husnul khotimah ya, syahid. Tentu pelajaran berharga bagi kita adalah kita telah dikaruniai agama Islam ini sejak kita lahir. Maka pertahankanlah, jaga agama Islam ini untuk senantiasa menjadi agama kita sampai kita meninggal dunia. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan keistiqomahan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik fasik lahumma rabitataha wa addi muddaha wa hdiha subulaha wa amla'ha bi nurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ihha ma'rifatik wa mithala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.